Xuanwu dapat memahami perasaan Zhang Yi. Ketika mereka pertama kali bersentuhan dengan peradaban kuno itu, perasaan mereka juga sama seperti ini. Bukankah ini hal yang wajar? Peradaban kita sebagai manusia, generasi ke-6, baru memiliki sejarah beberapa puluh ribu tahun saja. Tetapi mereka telah berkembang selama ratusan juta tahun. Kita hanya kebetulan beruntung bisa tumbuh dengan berdiri di atas bahu para raksasa. Zhang Yi sangat sadar akan hal itu. Walaupun di dalam hatinya ia diam-diam merasa gembira karena memperoleh teknologi tinggi, ia tidak berani menjadi sombong. Ketika seseorang telah menyaksikan dunia yang lebih luas, hatinya justru akan menjadi semakin rendah hati. Xuanwu menghela napas kagum. Jika sekeliling kota Tianhai dipasangi robot Lu Shaze seperti ini, bahkan jika dua armada negara Zepan datang lagi, mereka juga akan dibuat tidak berdaya. Deng Shentong mengangkat kepalanya dan menatap garis pertahanan baja itu. Untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya menunjukkan sedikit rasa lega yang sudah lama hilang. Baiklah, malam ini kita lakukan seperti yang kau katakan. Seluruh kota Tianhai libur. Siapapun yang berani mengganggu waktu istirahat kita harus melewati parit baja pelindungmu dulu. Tak lama kemudian, perintah itu disebarkan ke seluruh kota melalui sistem pusat komando. Pada saat itu juga, semua orang mendengar siaran yang sama. Kekacauan telah kembali. Hari ini gencatan senjata. Di dalam kota, saraf yang selama ini tegang akhirnya serentak mengendur pada saat kalimat itu terdengar. Para prajurit yang kelelahan ambruk duduk di dalam perlindungan sementara. Setelah mendengar siaran itu, mereka terdiam beberapa detik, lalu mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Anak-anak yang sudah terbiasa terbangun di tengah malam karena dentuman meriam menjulurkan kepala mereka keluar, memandang langit dengan hati-hati, memastikan bahwa di atas sana hanya ada mesin perak yang berpatroli dengan tenang. Bukan monster laut yang mengamuk dengan taring dan cakar terbuka. Seseorang tak bisa menahan diri untuk menyalakan kembang api di ujung jalan. Kembang api pertama melesat ke langit di atas menara pertahanan yang baru diperbaiki, lalu meledak menjadi cahaya yang memukau di dalam bayangan bangunan Lue Shazhe. Segera setelah itu, kembang api kedua, ketiga, dan dalam waktu hanya beberapa menit saja, langit malam kota Tianhai telah dipenuhi oleh percikan-percikan cahaya seperti bintang. Zhang Yi berdiri di puncak menara energi tertinggi, melihat kota Tianhai kembali pada suasana damai, mendengar tawa dari kejauhan. Senyum lembut pun muncul di wajahnya. Ia menyukai perasaan seperti ini. Setelah memandang sejenak, Zhang Yi berbalik dan melambaikan tangan kepada Deng Shentong yang berdiri di belakangnya. Ayo, kita lakukan urusan yang sebenarnya. Urusan apa? Makan dan minum. Selama 2 tahun penuh menahan diri, sekitar puluhan ribu prajurit, peneliti, dan berbagai ahli di kota Tianhai belum pernah benar-benar menikmati satu kali makan yang layak. Mereka sering terbangun dari tidur karena khawatir sesuatu terjadi pada Zhang Yi. Khawatir kota Tianhai akan dihancurkan. Kini akhirnya mereka bisa menikmati makanan dengan tenang dan tidur dengan nyenyak. Karena itu hari ini selera makan mereka luar biasa baik. Markas sementara pasukan Fuying dipindahkan ke sebuah alun-alun luas di pusat kota. Platform logam keras yang sebelumnya ada di sana, kini telah diganti oleh Zhang Yi dengan modul alun-alun multifungsi dari dunia dalam Mars. Permukaannya sedikit elastis dan dapat menyesuaikan daya dukung sesuai dengan jumlah orang yang berada di atasnya. Di tengahnya terdapat ruang terbuka yang sangat luas, dikelilingi oleh tangga bertingkat di sekelilingnya. Dinding tirai energi raksasa yang menyelimuti seluruh kota Tianhai mampu menghalangi udara dingin dari luar, membuat tempat ini mempertahankan lingkungan sempurna dengan suhu, kelembapan, dan kadar oksigen yang stabil. Saat ini, tangga-tangga itu telah dipenuhi meja-meja panjang. Meja-meja tersebut bukan terbuat dari kayu ataupun paduan logam biasa, melainkan dari material yang dapat menyesuaikan suhu secara otomatis. Permukaan meja halus seperti cermin, dan dengan satu tepukan ringan, peralatan makan akan muncul dari tempat yang ditentukan. Lu Keran sudah menggulung lengan bajunya dan sibuk bekerja di salah satu sudut alun-alun. Tentu saja, kesibukannya bukan memasak dalam arti tradisional. Ia sedang menyesuaikan modul dapur
yang dibawa kembali dari Mars. Satu deretan lemari putih, setinggi sekitar 2 meter tersusun rapi, dan di atas setiap unit melayang layar cahaya biru muda. Pada layar itu ditampilkan berbagai bahan makanan dan nama hidangan. Ada masakan rumahan dari berbagai daerah di bumi, formula nutrisi dari era Mars, bahkan beberapa catatan resep aneh yang ditinggalkan oleh peradaban Louis Chazet. Benda ini sebenarnya digunakan oleh Louis Chazet untuk menyelesaikan masalah penyediaan makanan dalam skala besar. Aku baru saja menyesuaikan parameternya. Lukeran menyilangkan tangan di dada, wajahnya penuh kebanggaan. Awalnya mesin ini hanya bisa menghasilkan bubur nutrisi untuk mempertahankan kehidupan. Sekarang, aku menambahkan sedikit sentuhan budaya manusia bumi. Hahaha. Sekarang, kalau seseorang memesan ayam kung pao, mesin ini benar-benar akan membuatkan sepiring ayam kung pao. Kalau memesan daging babi rebus kecap, ia akan keluar daging babi rebus kecap. Xu Pangzi mengendus udara. Aroma yang tercium membuat jari telunjuknya bergerak tak sabar. Hanya saja, ini sebenarnya bukan sayur atau daging asli, kan? Apa rasanya bisa enak? Walaupun makanan itu dibuat menyerupai ayam, bebek, ikan, dan daging, pada kenyataannya tetaplah makanan sintetis, dan hal itu membuat Xu Pangzi sedikit ragu. Kalau soal rasa, Lukeran melirik Xu Pangzi yang penuh kecurigaan. Di antara biskuit kompres militer dan masakan koki restoran, rasanya mungkin sedikit lebih mendekati yang kedua. Bagaimanapun, kota Tianhai sekarang memiliki lebih dari 100.000 penduduk. Mustahil benar-benar membangun basis pertanian dan peternakan sebesar itu. Li Jian memang memelihara ternak dan menanam sayuran, tetapi bahan makanan itu hanya disediakan untuk Zhang Yi dan beberapa talenta inti saja. Kalau begitu, kita tunggu apa lagi? Ayo mulai makan! Mata Xu Pangzi bersinar terang. Hampir saja ia langsung menerjang ke depan. Ketika berada di kapal luar angkasa, ia dipaksa makan blok protein selama 1 bulan penuh sampai hampir muntah. Tangannya baru saja melayang di atas layar cahaya. Ketika layar itu secara otomatis menampilkan menu rekomendasi berdasarkan data kondisi tubuhnya. Daging babi rebus kecap, ikan kukus, nasi minimal 3 mangkuk. Benda ini benar-benar terlalu memahami diriku. Ia sampai terharu hampir meneteskan air mata. Paman Yu juga tidak sungkan. Ia langsung menepukkan tangan ke layar cahaya lain. Berikan aku 5 kilogram daging. Daging apa saja boleh, makin berlemak makin bagus. Sebulan ini mulutku sampai terasa hambar sekali. Layar cahaya berkedip sebentar, lalu menampilkan sebuah baris tulisan. Disarankan mengontrol porsi makan. Harap perhatikan kesehatan kardiovaskular. Wajah Paman Yu langsung menghitam, dan ia memukul lemari itu dengan satu kepalan. Aku tidak mengubah perutku menjadi reaktor energi, justru agar bisa menikmati makanan enak. Zhang Yi yang berdiri di samping memperhatikan sebentar, lalu tak bisa menahan diri untuk tertawa. Lukeran buru-buru berkata, "Tenang, tenang, parameternya akan kuatur lagi." Ia menggeser jarinya di layar cahaya, membuka beberapa batasan kesehatan yang terlalu kaku, lalu sekalian memberikan jalur hak istimewa untuk pasukan Fuying. Semua modul dapur di alun-alun langsung masuk ke mode beban tinggi. Uap panas bersirkulasi dengan cepat di dalam mesin. Bumbu, daging sintetis, serta sayuran asli dimasak di dalam ruang tertutup dengan waktu yang dihitung hingga tingkat milidetik. Aroma masakan segera menyebar keluar. Itu adalah aroma kehidupan yang telah lama hilang. Bukan bubur nutrisi yang hambar dan bukan pula biskuit kompres militer yang kering. Ini benar-benar aroma makanan. Angin di kota Tianhai pun seakan menjadi sedikit lebih lembut. Para anggota pasukan Fuying membawa nampan makanan dan duduk berjajar di kedua sisi meja panjang. Para prajurit yang selama 2 tahun terakhir selalu berada di garis depan itu sudah terbiasa hanya muncul di tengah malam dan kilatan darah. Namun sekarang, untuk pertama kalinya mereka berdiri dengan gagah di alun-alun yang terang benderang tanpa suara sirene darurat yang memaksa mereka segera berangkat bertempur. Wajah semua orang dipenuhi senyum kebahagiaan. Zhang Yi dan yang lainnya tidak membuat ruang makan khusus untuk diri mereka sendiri, melainkan bergabung dengan semua orang, makan dengan lahap dan minum dengan gembira.
Yang terdengar hanyalah suara dentingan gelas yang saling bersentuhan dan suara orang-orang mengunyah makanan dengan penuh kenikmatan. Zhang Yi gege. Yang Sinestin datang sambil membawa sebuah piring besar berisi makanan. Di dalam piring itu, berbagai macam makanan ditumpuk secara berantakan. Daging, sayuran, dan hidangan penutup semuanya dicampur begitu saja. Sama sekali tidak terlihat adanya logika perpaduan makanan. Kamu juga makan sedikit. Sejak kembali dari Mars, aku lihat selain mengisi energi, kamu sama sekali belum makan makanan yang layak. Jangan sok keren. Manusia tetap harus makan. Sambil berkata begitu, ia langsung menyodorkan piring itu ke tangan Zhang Yi dengan paksa. Setelah itu, ia mencari tempat duduk sendiri dan duduk di sana. Kedua kakinya bergoyang pelan, seperti seorang pelajar yang akhirnya mendapatkan liburan. Lu Keran, Liang Yue, Yang Xia, dan Zhou Keor juga ikut berkumpul di sekitarnya. Zhang Yi mengangkat gelas anggur di tangannya, lalu berkata kepada semua orang, "Malam ini, kita tidak membicarakan perang. Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan, dan bersenang-senanglah sepuasnya. Bersulang." Bersulang. Tawa, aroma anggur, dan wangi makanan bercampur menjadi satu, lalu perlahan menyebar dari alun-alun itu ke sekeliling. Di tempat lain di dalam kota, orang-orang juga memulai pesta yang telah lama mereka rindukan, masing-masing dengan cara mereka sendiri. Ada yang mendirikan lapak barbeque sementara di pinggir jalan. Ada pula para veteran yang pernah direkrut ke medan perang, yang langsung melepas baju mereka dan menari tarian alun-alun yang dulu pernah populer di atas jalan logam yang baru dibangun. Teriakan dan air mata yang tertahan selama 2 tahun perlahan menguap malam itu, dibawa oleh alkohol dan kembang api. Saat Zhang Yi sedang makan di tengah pesta, perangkat pintar miliknya tiba-tiba mengirimkan serangkaian notifikasi. Itu adalah komunikasi terenkripsi dari para petinggi wilayah lain. Ia menunduk dan melirik sekilas. Sumber sinyal tersusun rapat membentuk daftar panjang. 6 wilayah besar Huaxu. Para petinggi mereka hampir semuanya sedang online. Hou Tu, Zhu Zeng, Li Guangxiao, dan yang lainnya. Setelah mengetahui bahwa ia telah kembali, langsung tidak sabar mengirimkan pesan kepadanya. Namun Zhang Yi hanya tersenyum tipis, lalu menutup jendela percakapan itu. Setelah 1 malam penuh pesta, kota Tianhai menyambut wajah baru pada hari berikutnya, seolah menyapu bersih pengekangan dan tekanan yang telah menumpuk selama 2 tahun sebelumnya. Ketika semua orang bangun kembali dan melihat kota Tianhai yang benar-benar baru di siang hari, mereka semua tampak seperti anak-anak yang baru menemukan mainan baru. Berbagai teknologi dari peradaban Luoxiaze harus mereka pelajari kembali dari awal. Untungnya, kota Tianhai dipenuhi oleh orang-orang berbakat. Para ahli dari berbagai bidang sangat bersemangat untuk meneliti teknologi baru itu. Pagi hari, Zhang Yi bangun dari tempat tidur dengan tubuh bagian atas telanjang. Di sampingnya, Yang Xia dan Zhou Keer tertidur dengan tenang. Ia tersenyum tipis, mengenakan pakaiannya, lalu turun dari tempat tidur dan meregangkan tubuh dengan malas di depan jendela kaca besar yang menjulang dari lantai hingga langit-langit. Ia kemudian membuka dan melihat sekilas lebih dari 99 pesan yang ia terima kemarin. Pesan dari Hou Tu dan yang lainnya, bahkan tidak ia repot-repot lihat. Karena setelah ia kembali, negara Huaxu tidak mungkin lagi mengalami bencana besar. Sedangkan kata-kata pujian yang menjilat serta urusan-urusan kecil yang sepele juga tidak menarik perhatiannya. Ia sama sekali tidak tertarik menjadi seorang kaisar yang harus mengurus segala sesuatu sendiri, besar maupun kecil. Namun, ada satu pesan yang baru dikirim pagi itu. Setelah melihatnya, sudut mulutnya memperlihatkan senyum. Sumber pesan itu berasal dari benua lain, Kolombia. Foto profil yang familiar, seekor anjing labrador putih. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu membalas dengan panggilan video. Tak lama kemudian, wajah Brian, yang selalu membawa senyum nakal, muncul di layar cahaya. "Hai bro, astaga, syukurlah kamu masih hidup. Aku sudah tahu kamu tidak akan mati semudah itu." Brian berbaring seperti seekor anjing di sebuah sofa yang dipenuhi berbagai barang berantakan. Samar-samar, terlihat sepasang stoking hitam
yang tergantung di sandaran sofa, serta sebuah benda silikon di lantai yang tidak sempat ia sembunyikan dengan baik. Sudut mulut Zhang Yi berkedut. Bajingan itu benar-benar penuh energi. Sepertinya minuman tonik kuda yang diminumnya memang tidak sia-sia. Brian mengangkat tangannya dan terus bertanya dengan cerewet. Sebenarnya apa yang kamu temukan di Mars? Ada yang bilang kamu mati. Ada juga yang bilang kamu ditangkap alien untuk dijadikan bahan eksperimen. Setidaknya kamu harus memberiku satu kabar yang pasti. Bisnis intelijenku di sini sudah hampir tidak tahu harus bagaimana lagi. Zhang Yi menatapnya sambil perlahan menyesap kopi hitam. Di Mars, aku menemukan sedikit besi tua dan tembaga rongsokan, lalu sekalian saja mengobrak-abrik seluruh harta mereka. Mata Brian langsung berbinar. Kamu menemukan peradaban luar bumi? Zhang Yi berkata dengan tenang, hanya para pengungsi yang meninggalkan bumi. Mereka mencoba melarikan diri dari takdir kehancuran, tetapi pada akhirnya malah terjebak dalam kehancuran diri mereka sendiri. Aku hanya memungut sedikit barang rongsokan mereka. Rongsokan? Hehe, kamu benar-benar rendah hati. Sesuatu yang membuat kaos sepertimu rela menghabiskan 2 tahun untuk mengambilnya, mana mungkin hanya rongsokan. Ia mengangkat alisnya sambil berkata dengan wajah menjilat. Kalau begitu, bolehkah aku memesan sedikit sisa makanan? Kamu tahu sendiri, si tua sialan Da Vinci itu sangat menyukai benda-benda seperti ini. Misalnya, teknologi mekanik yang berlebihan. Kita semua saudara yang pernah berbagi suka dan duka. Saling membantu sedikit tidak masalah, kan? Zhang Yi hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat berhenti. Masalah itu kita bicarakan nanti. Dilihat dari penampilanmu, Columbia tampaknya berjalan cukup baik selama 2 tahun ini. Brian mengangkat bahunya dan berkata, kami hanya bertahan hidup di celah-celah saja. Orang-orang di atas sudah lama mencapai kesepakatan kerja sama dengan peradaban di benua ini, jadi tidak ada konflik besar. Namun, selama 2 tahun kamu pergi, aku dengar kehidupan negara Huasu tidak terlalu mudah. Senyum di sudut mulut Zhang Yi semakin dalam. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Dan di masa depan, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Pokoknya, aku akan selalu menjadi saudaramu yang baik. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan bantuanku, katakan saja kapanpun. Brian mengangkat tangannya yang besar dengan senyum konyol, tetapi sorot matanya sangat tulus. Kalau suatu hari nanti kamu bersedia mengungkapkan sedikit tentang Mars, ingatlah untuk memberitahuku pertama kali. Columbia juga ingin melihat seperti apa dunia dengan dimensi yang lebih tinggi. Zhang Yi mengangguk. Tenang saja, jika aku mempertimbangkan mitra kerjasama, kalian pasti akan menjadi yang pertama kupikirkan. Komunikasi itu terputus. Zhang Yi meregangkan tubuhnya, memandang garis pantai yang lurus di kejauhan, lalu sedikit memicingkan matanya. Segera, seluruh dunia akan melihat apa yang kudapatkan dari Mars. Jauh di atas lautan ke arah lain, malam di Kepulauan Neon memiliki warna yang berbeda. Negara Zepan. Di atas gugusan pulau, lapisan awan tebal terkoyak oleh busur-busur listrik biru putih, memperlihatkan siluet samar sebuah kuil yang berkilauan. Itu bukan bangunan kayu kuno, melainkan sebuah kompleks bangunan raksasa yang lebih mirip kota modern terpadu. Di antara gedung-gedung tinggi terbentang jalur cahaya, sementara kendaraan terbang khusus melintas di udara. Dan di puncak dari semua itu, kuil Takamagahara melayang dengan tenang di udara. Dilihat dari bawah, bangunan itu tampak seperti sebuah kota yang tergantung terbalik. Lapisan demi lapisan kuil dan pavilion menggantung terbalik di langit malam. Di tepi atapnya tergantung lonceng angin dengan pola elektronik. Di dalam lonceng itu terdapat chip sensor. Begitu berbunyi pelan, gelombang tak terlihat akan menyebar ke seluruh ruang. Aula utama di tengah sangat tinggi. Atapnya berupa sebuah kubah transparan raksasa. Di atas kubah itu terbentang sebuah langit berbintang virtual. Bintang-bintang itu bukanlah bintang sungguhan, melainkan proyeksi energi dari semua target yang dipantau oleh negara Zepan. Pada saat ini, di tengah langit berbintang, seluruh kumpulan titik cahaya yang mewakili armada milik Isobu telah benar-benar padam.
Di dalam aula utama, sebuah sosok tinggi ramping berdiri dengan kedua tangan di belakang punggung. Ia mengenakan pakaian tempur bergaya kimono berwarna putih, dengan jubah pendeta hitam sederhana di bagian luar. Pada ujung-ujung kainnya tersulam pola awan dan gelombang yang abstrak. Wajahnya tertutup oleh selapis tirai cahaya emas pucat, sehingga hanya samar-samar terlihat garis wajahnya yang dalam. Dalam mitologi Nehong, ia adalah salah satu dari 3 dewa utama, Ame no Minakanushi. Di belakangnya, setengah langkah di sisi samping, berdiri sosok lain yang juga diselimuti tirai cahaya. Nama sosok ini adalah Takami Musubi. Di bawah kaki mereka, terdapat sebuah layar optik raksasa. Pada layar itu, data yang baru saja diterima diputar ulang berkali-kali. Armada yang dipimpin Isobu membentuk formasi di perairan luar kota Tianhai. Umibozu memanggil gelombang laut, Nureona membangkitkan kabut iblis, dan pasukan 100 iblis bergerak maju. Pada detik berikutnya, seluruh gambar tiba-tiba dilahap oleh robekan dimensi berdimensi tinggi yang tidak dapat dianalisis. Seluruh kurva energi melonjak liar pada saat itu, lalu kembali menjadi 0. 6,3 detik. Takami Musubi menatap kurva itu. Suaranya rendah. Sejak Isobu mengirimkan perintah taktis terakhirnya, hingga kita sepenuhnya kehilangan sinyal mereka. Hanya memakan waktu 6,3 detik. Bahkan kita pun tidak mampu membunuh mereka semua dalam waktu sesingkat itu. Ame no Minakanushi menatap rekaman yang terus diperbesar itu. Itu adalah pandangan terakhir Isobu. Di antara laut dan langit, sebuah sosok mengenakan baju perang dewa berwarna putih, melayang di udara, dengan pedang panjang di tangannya yang sedikit miring. Seluruh modul pengukuran tidak mampu mengunci lintasan serangannya. Ia bahkan tidak melakukan gerakan apapun, hanya mengangkat jarinya seperti sedang memetik senar kecapi, lalu menekan ringan di kehampaan. Maka semuanya pun berakhir. Untaian dimensi terurai. Di dunia saat ini, di antara para kuat dari berbagai peradaban selain ras naga yang memiliki peradaban kuat serupa, siapapun yang mampu menguasai kekuatan ruang pada tingkat seperti ini sudah pasti termasuk kelas tertinggi. Chaos. Ame no Minakanushi menyebut nama itu dengan pelan. Saat suaranya melewati tirai cahaya, sejenak terasa gelombang dingin yang tajam. Dia sudah kembali dari Mars. Kita memang sudah memperkirakan kemungkinan ini terjadi. Hanya saja kita tidak menyangka bahwa kekuatannya meningkat sebesar itu dibanding 2 tahun yang lalu. Saat mengatakan itu, jari-jarinya yang tersembunyi di dalam lengan jubah lebar itu mengepal hingga terdengar bunyi berderak. Apakah ini yang disebut berkah bagi manusia generasi sekarang? Walaupun Sang Pencipta sedang mengubah aturan dunia, sebelum manusia generasi ke-7 muncul, manusia generasi ke-6 masih tetap menerima berkah. Kagago tidak memberikan manusia generasi ke-6 waktu miliaran tahun untuk berkembang, tetapi sebagai gantinya memberi mereka kecepatan pertumbuhan yang jauh lebih cepat. Harus diketahui bahwa bagi ras Huashu, dari seorang yang baru membangkitkan kemampuan hingga mencapai tingkat kesatria, bahkan dengan kecepatan tercepat pun membutuhkan lebih dari 100 tahun. Takami Musubi mengangkat pandangannya. Apa yang sebenarnya kamu khawatirkan? Apakah jebakan kita masih belum cukup? Atau jangan-jangan kamu mulai merasa bahwa 2 ksatria tingkat tinggi ditambah altar abis pun belum tentu mampu menahan dia sepenuhnya di Takamagahara? Ame no Minakanushi terdiam sejenak, lalu perlahan menggelengkan kepala. Jebakan itu sudah cukup. Lapisan lipatan ruang di bawah Takamagahara telah melalui 3 kali verifikasi. Kemampuannya juga sudah kita analisis dengan sangat teliti. Selama dia berani melangkah masuk ke wilayah utama negara Zebian, kita memiliki keyakinan dapat mengaktifkan 3 lapisan penutupan dalam 1 detik, memisahkannya dari dunia nyata, lalu langsung menekannya ke lapisan terdalam altar. Di sana terdapat sangkar yang dirancang khusus untuk kekuatan ruang waktunya. Sekalipun Chaos mampu merobek sangkar itu untuk sementara, ia tetap harus membayar harga. Dalam keadaan seperti itu, sekalipun dia tidak mati, setidaknya dia akan kehilangan setengah nyawanya. Takami Musubi tersenyum tipis. Bukankah itu sudah cukup? Kita juga tidak berniat langsung membunuh monster yang bahkan kami Musubi pun tidak mampu bunuh.
Selama kita bisa membuatnya membayar harga dan membuatnya mengerti bahwa negara Zebian bukan kura-kura bercangkang lunak yang bisa ditindas sesuka hati, tujuan kita sudah tercapai. Bagaimanapun juga, kita harus membuatnya paham bahwa wilayah negara Zebian bukan tempat baginya untuk bertindak semaunya. Ia berhenti sejenak, lalu nada suaranya menjadi lebih tajam. Isobu dan yang lain mati terlalu mudah. Tetapi kematian mereka sangat berharga. Mereka membantu kita menguji kondisi pertama Chaos setelah kembali. Kita dapat menyesuaikan kembali parameter jebakan berdasarkan data kali ini. Pada pertemuan berikutnya, dia tidak akan semudah ini lagi. Ame no Minakanushi mengangguk perlahan. Berdasarkan pemahaman kita tentang orang ini, ia pasti akan membalas setiap penghinaan. Sekarang ia juga baru kembali dari kosmos dengan kekuatan yang jauh meningkat. Kemungkinan besar dia akan segera datang menyerang. Terlebih lagi, ia pasti akan menggunakan wanita bertipe sistem aturan di sisinya untuk menyelidiki informasi tentang negara Zebian, sehingga membentuk pemahaman yang keliru. Yang aku inginkan justru kelengahan itu. Ia mengangkat tangannya dan mengetuk ringan di udara. Seluruh sistem pertahanan negara Zebian langsung memasuki tingkat yang lebih tinggi. Berpusat pada Kepulauan Nehong, satu demi satu penghalang berwarna emas pucat perlahan bangkit dari permukaan laut. Penghalang-penghalang itu tidak mencolok. Hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, hanya memantulkan sedikit cahaya di tepi atmosfer. Penghalang itu membentuk gerbang-gerbang torii raksasa, sementara tali Jomon menghubungkan seluruh pulau dan lautan di sekitarnya menjadi satu penghalang raksasa. Negara Zebian pun memasuki status darurat militer sepenuhnya. Mereka tidak lagi mengirim pasukan gangguan jarak jauh. Seluruh kekuatan tempur ditarik kembali dan difokuskan sepenuhnya pada jebakan lipatan ruang di sekitar Takamagahara. Mereka hanya menunggu satu orang datang. Chaos! Hari pertama, Chaos tidak datang. Hari kedua, Chaos tetap tidak datang. Hari ke-10, Chaos masih juga tidak datang. Dua dewa di Takamagahara mulai merasa gelisah. Mereka bergumam pada diri sendiri. Ini tidak benar. Berdasarkan pemahaman kita tentang Chaos, mustahil dia menelan penghinaan ini begitu saja. Tapi mengapa dia tidak datang? Kedua orang itu saling berpandangan dan tanpa alasan yang jelas merasakan ketegangan yang sangat besar di hati mereka. Karena mereka telah bersiap sepenuhnya, menarik seluruh kekuatan tempur, dan hanya menunggu Zhang Yi memimpin pasukannya datang, agar mereka dapat melakukan serangan balik di wilayah mereka sendiri. Namun, jika mereka meninggalkan wilayah Kepulauan Nehong, siapa yang berani menjamin bisa bertarung melawan Zhang Yi? Bahkan jika mereka berdua bekerja sama, kemungkinan besar mereka tetap bukan lawannya. Karena itulah mereka sama sekali tidak berani mengirim orang ke negara Huaxu untuk mengumpulkan informasi. Perasaan gelisah mulai muncul di kalangan tingkat tinggi ras Huaxu. Sekali semangat, kedua kalinya melemah, ketiga kalinya habis. Semangat perang perlahan terkikis, dan mereka terjebak dalam penderitaan yang sama seperti yang dialami orang-orang kota Tianhai 2 tahun lalu. Tidak tahu kapan situasi akan memburuk, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, inisiatif sepenuhnya sudah berada di tangan Zhang Yi. Lalu, apa yang sedang dilakukan Zhang Yi saat ini? Tentu saja membangun pertahanan tinggi, menimbun persediaan, lalu memulai serangan dari target yang paling lemah. Setelah beristirahat hanya 1 hari, ia membawa sebagian anggota pasukan Fuying dan mulai bergerak. Ia akan berkeliling dari kota Tianhai, mengitari seluruh negara Huaxu. Dengan membawa pedang iblis Shenlian di tangannya dan mengenakan baju perang Kaisar Putih, ia mulai berpatroli di wilayah kekuasaannya. Sudah waktunya membangun menara tengkorak untuk menunjukkan kekuatan kepada seluruh ras di dunia. Padang liar di pagi hari ditekan rendah oleh kabut tebal. Angin lembab menyapu daun-daun rumput yang telah menguning. Di kejauhan, pilar-pilar batu hitam tampak samar-samar. Sebuah regu patroli kecil dari ras serigala gading berjalan menginjak lumpur di antara pilar-pilar itu. Baju zirah logam mereka saling bergesekan ringan, menimbulkan bunyi benturan berat yang teredam. Di punggung para prajurit serigala gading itu tergantung peti amunisi kasar. Di pinggang mereka tergantung kantong kulit yang telah mengempis.
Dari dalam kantong itu, sesekali merembes cairan merah gelap yang memancarkan bau darah yang menyengat. Salah seorang prajurit serigala gading menghirup udara melalui hidungnya. Duri tulang di rongga hidungnya sedikit mengerut dan seberkas kenikmatan melintas di matanya. Bau daging manusia benar-benar membuat rindu. Ia menyeringai, memperlihatkan dua baris taring yang tidak rata, lalu berkata dengan nada puas. Kelompok manusia Huaxu yang kami tangkap beberapa hari lalu. Kualitas dagingnya benar-benar bagus. Komandan bilang mereka itu prajurit elit. Seluruh tubuh mereka masih menyimpan sisa energi. Kandungan proteinnya puluhan kali lipat dibanding daging sapi. Sayangnya kami memakannya terlalu cepat. Tidak sempat benar-benar menikmati. Beberapa prajurit di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Duri tulang pada pelindung bahu mereka naik turun, sementara tulang ekor mereka menggantung dengan cincin besi. Keluar patroli beberapa kali lagi. Orang-orang Huaxu itu suka mengirim regu elit untuk menjalankan misi. Kalau kita bisa menangkap beberapa regu lagi dan membawanya pulang, seluruh suku kita bisa makan selama setahun penuh. Aku dengar di sana sekarang sudah kacau balau. Orang terkuat mereka yang bernama Kaos sudah mati di langit berbintang. Selagi ada kesempatan, gigit mereka beberapa kali lagi. Pasti tidak rugi. Tidak lama lagi, kita akan benar-benar menghapus ras ini dari muka bumi. Gelak tawa mereka menyebar di dalam kabut tebal, lalu segera ditelan angin. Tepat saat mereka sedang berbicara, rasa dingin yang aneh tiba-tiba merayap naik dari tulang punggung. Seorang prajurit serigala gading mendadak berhenti dan menegakkan telinganya. Kabut menjadi semakin tebal. Pilar-pilar batu hitam di depan yang sebelumnya masih terlihat samar, kini menghilang tanpa suara. Sebagai gantinya, muncul sebuah sosok manusia. Kabut dipaksa terdorong membentuk lengkungan oleh bahu lebar sosok itu. Dari kakinya, kabut perlahan menyebar ke segala arah, seolah-olah seluruh dunia hanya menyisakan satu bayangan tinggi tersebut. Paman Yu memanggul sebuah tongkat paduan logam Yi yang besar di bahunya, lalu melangkah keluar dari kabut tebal. Tubuhnya menjulang seperti menara besi. Garis-garis ototnya menggembung di balik pakaian tempur. Ujung tongkat itu terseret di tanah, meninggalkan bekas goresan yang dalam. Ia menatap para prajurit serigala gading di depannya, lalu tiba-tiba menyeringai lebar dengan senyum yang penuh kegembiraan. Akhirnya, menemukan mangsa. Para prajurit serigala gading itu sempat tertegun sejenak. Namun segera setelah itu, mereka secara naluriah menyeringai marah. Taring mereka menonjol keluar, bilah cakar terlempar keluar dari sarungnya, dan lolongan serigala meledak di dalam kabut. Detik berikutnya, kabut disibakan oleh tongkat paduan itu menjadi gelombang ganas. Tak seorang pun melihat bagaimana Paman Yu bergerak. Mereka hanya melihat tongkat itu diayunkan dengan satu tangan, seolah ia hanya sedang menyapu beberapa lalat yang mengganggu pandangan, lalu menghantam dari samping dengan sapuan horizontal. Bumi seakan tenggelam sesaat, dan udara dipaksa keluar membentuk lingkaran gelombang yang terlihat jelas oleh mata. Para prajurit serigala gading bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kekuatan mengerikan itu menghantam mereka. Zirah mereka langsung penyok, tulang-tulang mereka hancur. Daging dan darah mereka dihancurkan oleh gelombang kejut menjadi gumpalan merah kehitaman yang tak berbentuk. Satu baris tubuh langsung terlempar oleh satu ayunan tongkat, berguling belasan meter di atas tanah berlumpur, lalu akhirnya tergeletak menjadi puing-puing tubuh yang mengerikan dan tak bergerak. Ratusan prajurit serigala gading, bahkan di antara mereka ada seorang komandan dengan indeks kemampuan khusus 15.000 poin. Semuanya dihancurkan oleh satu ayunan tongkat Paman Yu menjadi bubur daging. Bahkan tidak sempat menjerit, keheningan hanya berlangsung setengah detik. Beberapa sosok lain melangkah masuk ke dalam kabut secara bersamaan. Xu Pangzi mengangkat cangkul 9 gigi di tangannya ke bahu, lalu mengangkat alis sambil melihat genangan darah serigala itu. Haseh, Paman, bukankah engkau terlalu terburu-buru? Aku bahkan belum sempat turun tangan, kata Xu Pangzi. Liang Yue memeluk pedang panjang Longming di dadanya dan berkata dengan nada tenang, "Ini hanya pasukan pemburu serigala gading yang sangat biasa. Kekuatannya sebenarnya tidak lemah. Hanya saja kekuatan kita sekarang sudah jauh lebih kuat.
Tatapannya tertuju pada zirah yang dikenakan Paman Yu, dan di matanya tampak sedikit rasa iri, karena zirah yang dikenakan Paman Yu adalah perlengkapan yang baru saja diganti oleh Zhang Yi. Sebuah barang kelas tinggi yang dimodifikasi dari zirah milik Raja suku Changyuan, Yi Tugar. Selama energi yang cukup tersedia, hanya dengan mengenakan zirah itu saja, kekuatan tempur Paman Yu bisa mencapai lebih dari 40.000 poin. Di kedalaman kabut, sebuah bayangan samar yang dikelilingi cahaya bintang perlahan menyatu kembali. Zhang Yi melangkah keluar dari tepi lipatan domain tanpa wujud. Jubah Taisu menyelimuti tubuhnya dengan lapisan tipis, dan riak eter menyebar di bawah kakinya. Di antara tumpukan bangkai yang dihancurkan oleh satu ayunan tongkat Paman Yu, ada seorang perwira serigala gading dengan zirah yang jelas lebih tebal. Kedua kakinya telah dihancurkan, dadanya cekung, namun ia masih tersisa sedikit napas. Ia tidak mati bukan karena Paman Yu meleset, melainkan karena mereka membutuhkan satu lidah untuk mengorek informasi tentang markas ras serigala gading. Ia menutup mulutnya yang mengeluarkan darah di sudut bibir. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak percaya. Manusia, kalian berani terhadapku. Ia belum sempat menyelesaikan kata-katanya ketika ruang di bawah kakinya bergetar ringan. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah sebuah tangan tak kasat mata mencengkeram tengkuknya dan menyeretnya ke hadapan. Zhang Yi. Zhang Yi mencengkeram lehernya dengan satu tangan, benar-benar seperti mengangkat seekor anjing mati, membuat seluruh tubuhnya tak mampu bergerak. Yang Xin melangkah, perlahan keluar dari bayangan. Rambut hitamnya bergoyang lembut di dalam kabut. Ia mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, titik cahaya kecil mengembun menjadi bentuk anak panah, lalu diam-diam menembus dahi perwira serigala gading itu. Panah nafsu. Ingatan sang perwira langsung ditarik paksa terbuka. Selama 2 tahun terakhir, adegan pembantaian berdarah yang dilakukan ras serigala gading terhadap manusia satu persatu muncul. Manusia dari negara Huaxu dikejar seperti mangsa. Cara ras serigala gading mengeringkan daging manusia menjadi daging kering dan membongkar tulang manusia dengan rapi untuk diklasifikasikan, semua adegan itu melintas dengan sangat cepat di dalam pikirannya. Bulu mata yang Xin sedikit bergetar. Di kedalaman matanya, kebencian dan kemarahan yang bergolak ditekan kuat-kuat. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan menarik kembali jarinya. Sudah ketemu. Salah satu titik kumpul mereka berada 327 km di bawah tanah ke arah utara. Pintu masuknya disamarkan sebagai tambang yang ditinggalkan. Di bawahnya terdapat sebuah kota bawah tanah. Jumlah anggota ras mereka sekitar 50.000. Dan ia melirik perwira serigala gading itu, suaranya menjadi dingin. Mereka sudah mulai memakan daging manusia. Kabut seakan menjadi beberapa derajat lebih dingin. Paman Yu menggenggam tongkat paduannya dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah membakar hebat di matanya. Senyum di wajah Xu Pangzi benar-benar lenyap, hanya menyisakan bayangan gelap. Zhang Yi menutup matanya sejenak. Beberapa emosi dingin dan keras di dalam jubah Taishu, seolah perlahan dipelintir semakin kencang. Ayo, ia hanya mengucapkan 2 kata, domain tanpa wujud terbuka di bawah kakinya. Bekas-bekas ukiran ruang mendorong ke depan satu demi satu, seperti sebuah terowongan tak terlihat yang langsung menghubungkan padang liar dengan dunia bawah tanah. Pasukan Fuying dan legiun mekanis melesat seperti aliran cahaya yang ditarik oleh sesuatu. Dalam sekejap mereka melintasi kabut tanpa suara dan menghilang di kejauhan. Kota bawah tanah ras serigala gading terletak jauh di bawah lapisan batu yang tebal. Jika dilihat dari udara, yang terlihat hanyalah kawasan tambang yang tampaknya telah lama terbengkalai. Gerbong tambang tua tergeletak miring, sabuk konveyor berkarat dan patah, dan ketika angin bertiup hanya debu yang terangkat. Namun di bawah permukaan tanah, sebuah kota kecil dengan tingkat peradaban yang kira-kira setara dengan manusia pada awal abad ke-21 beroperasi dengan tenang. Perkembangan peradaban tidak selalu berjalan maju. Kemunduran juga merupakan hal yang sering terjadi. Di antara peradaban kuno, hanya sangat sedikit eksistensi puncak yang mampu mempertahankan tingkat peradaban yang cukup tinggi.
misalnya ras naga serta kaum bulan, makhluk semacam itu. Sementara sebagian besar ras lainnya mungkin pernah memiliki peradaban yang mampu melangkah ke langit berbintang. Tetapi ketika sebuah era berakhir, sebagian besar populasi dan peradaban mereka pun hancur. Setelah itu, di bawah batasan aturan Sang Pencipta, mereka tidak dapat memperluas skala ras mereka. Selain itu, mereka juga harus setiap hari menghadapi ancaman pergerakan lempeng bumi serta persaingan dari ras lain. Oleh karena itu, banyak ras kuno yang berhasil bertahan justru mengalami kemunduran besar dalam tingkat peradaban mereka. Kelompok yang paling jelas mengalami putusnya garis peradaban adalah kerajaan iblis di bawah tanah wilayah barat daya, ras Nesh. Ras serigala gading juga kurang lebih sama. Tingkat peradaban mereka tidak bisa dikatakan terlalu tinggi, namun penyebab utamanya bukan karena putusnya peradaban mereka, melainkan karena mereka khawatir akan mengalami serangan balik dari kecerdasan buatan, sehingga mereka secara sukarela meninggalkan teknologi tersebut. Hampir semua peradaban tingkat tinggi memahami bahwa ketika perkembangan alam semesta mencapai tahap akhir, arahnya pasti akan mendekati dunia ether. Peradaban yang terlalu bergantung pada perkembangan mekanik, hampir semuanya telah tersingkir dari sejarah. Ras Changyuan memilih jalan yang menyimpang dan akhirnya gagal. Peradaban penjarah pasir bahkan langsung diperbudak oleh kecerdasan mekanik yang mereka ciptakan sendiri. Karena itu, apakah lebih baik mengembangkan peradaban yang bersifat primitif dan mengejar sistem kultivasi hingga mencapai puncak, atau mengejar peradaban mekanik dengan menanggung risiko yang sangat besar? Tidak ada yang benar-benar bisa memastikan pilihan mana yang benar. Ini adalah sebuah kota milik ras serigala gading. Setelah dunia terbuka, ras serigala gading menduduki wilayah luas di bagian barat laut negara Huaxu. Luas wilayah mereka bahkan tidak kalah dari negara Huaxu itu sendiri. Bangunan baja yang kasar memanjang menuruni dinding batu dalam lingkaran-lingkaran bertingkat, dengan lampu pijar yang berkelip tidak stabil tergantung di sana. Di antara jalan-jalan sempit, anak-anak serigala gading saling mengejar sambil bermain. Para betina dewasa yang berwujud serigala menggandeng tangan mereka, menyingkir untuk memberi jalan pada kendaraan pengangkut yang melintas tergesa-gesa. Di udara tercium aroma daging yang khas. Itu bukan bau hewan ternak biasa. Aromanya membawa bau yang sangat familiar bagi manusia. Siapapun yang sering pergi ke krematorium pasti tidak akan asing dengan bau tersebut. Di bagian tengah kota, beberapa rak pengering raksasa berdiri menjulang. Pada kait-kait besi tergantung deretan panjang potongan daging kering yang mengerut. Bentuk potongan daging itu tampak sedikit aneh. Sebagian masih memperlihatkan bentuk lengan yang utuh. Ada pula yang tulang kakinya belum sepenuhnya dilepaskan. Kulitnya sudah lama dikupas, hanya menyisakan serat otot yang mengering dan menegang di bawah cahaya lampu yang redup kekuningan. Di meja pemotong di sampingnya, seorang tukang jagal dari ras serigala gading dengan terampil menggunakan alat untuk membongkar sebuah mayat manusia yang masih segar. Tulang belikat, tulang rusuk, tulang kaki, setiap bagian daging dipisahkan dengan sangat presisi. Mereka bahkan memberi nama baru untuk bagian-bagian tersebut. Hampir sama persis dengan label yang biasa tergantung di rak daging babi. Hanya saja objeknya telah berubah menjadi manusia. Seorang perempuan ras serigala gading dengan tangan berlumuran darah sedang mengoleskan saus khusus ke daging manusia yang telah diproses, lalu bersiap menggantungnya untuk dikeringkan. Seekor anak serigala gading menatap potongan-potongan daging segar itu dengan penuh harap, menelan ludah. "Ibu, aku ingin makan. Harumnya enak sekali." Perempuan itu langsung menampar dahinya. "Serakah sekali. Itu dikirim ke distrik atas untuk pasukan militer. Kalau ingin makan, suruh ayahmu pergi menangkap beberapa lagi dari wilayah manusia bumi. Sekarang kamu hanya boleh mencium baunya saja." Anak serigala itu memegangi kepalanya dengan wajah sedih, lalu meringkuk di sudut sambil terus menghirup aroma daging yang samar-samar melayang di udara. Bagi mereka, semua ini sudah menjadi hal yang biasa. Sampai tiba-tiba langit menjadi gelap. Di atas cahaya redup yang sepanjang tahun menerangi kota bawah tanah itu, perlahan terbentang lapisan bayangan yang tidak berasal dari tempat ini, bukan karena lampu padam, melainkan karena cahaya dari dimensi yang lebih tinggi tiba-tiba ditarik paksa,
hingga bahkan tekstur seluruh ruang pun mengalami perubahan halus. Para ras serigala gading di jalanan serentak mengangkat kepala. Pada saat berikutnya, sebuah sosok berpakaian putih muncul di atas kepala mereka. Gelombang eter dari pakaian Taisu perlahan menyebar di bawah langit-langit yang rendah, seolah-olah menguliti lapisan struktur dunia dari seluruh kota itu. Dengung, gelombang tak kasat mata berpusat pada Zhang Yi, menyebar ke segala arah, membentuk jaring raksasa yang menutupi seluruh wilayah. Semua sinyal antara dunia luar dan kota bawah tanah ini langsung terputus. Bagi Lukeran, hal seperti ini hanyalah pekerjaan sepele yang dilakukan sambil lalu. Segera setelah itu, gerbang dimensi terbuka di udara. Bentangannya mencapai beberapa kilometer, seolah-olah langit membuka mulut seekor raksasa. Satu demi satu makhluk mekanik berwarna abu-abu perak jatuh dari mulut raksasa itu seperti pangsit yang dituangkan dari panci. Boom! 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 Tubuh-tubuh mekanik yang berat menghantam tanah. Langkah kaki berat menginjak lantai logam, menghasilkan dentuman yang teratur dan stabil. Setiap robot penjarah pasir mengarahkan dirinya ke setiap jalan dan gang, dengan dingin mengunci semua kemungkinan jalur pelarian. Lukeran berdiri di sebuah platform tinggi. Ujung jarinya bergerak cepat di atas layar proyeksi. Lapisan jaringan penghalang sinyal yang tak terlihat turun dari puncak kota, menutup seluruh kota bawah tanah itu di dalam cangkang sinyal yang sepenuhnya tertutup. Komunikasi terputus. Semua jalur koneksi eksternal ditutup. Koordinat ruang telah dikunci. Suaranya disalurkan melalui kanal internal ke tim Zhang Yi serta setiap anggota Fuying. Sekarang, perburuan bisa dimulai. Dalam sekejap, semuanya terjadi. Seluruh kota ras serigala gading langsung tenggelam dalam kekacauan besar. Pusat komando militer ras serigala gading sudah menjadi kacau balau. Alarm berbunyi bersahut-sahutan, lampu berkedip tanpa henti. Beberapa ahli ras serigala gading tingkat Epsilon berdiri di depan peta taktis raksasa, hampir tidak percaya pada apa yang mereka lihat. Dalam rekaman pengawasan, satu demi satu jalan dipenuhi oleh arus mekanik berwarna abu-abu perak. Sosok manusia melintas di udara, dengan mudah menembus garis pertahanan yang sebelumnya dianggap tersembunyi. Makhluk mekanik itu seolah sangat memahami kota ini, dengan cepat menguasai semua titik penting. Mereka memblokade seluruh kota, tetapi tidak membunuh satupun ras serigala gading. Mereka hanya menutup kota itu dengan dingin, namun justru rasa itu terasa jauh lebih menakutkan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Kode rahasia tidak bocor, penyamaran sempurna. Semua jalur ke permukaan sudah ditutup. Kecuali ada pengkhianat di antara kita yang membocorkan informasi. Belum sempat kalimat itu selesai diucapkan, langit-langit ruang komando bergetar ringan. Sebuah garis hitam tipis perlahan terbuka dari balok atap. Seolah-olah seseorang memegang pisau tak terlihat, lalu dengan santai menggoreskan celah dari luar menuju ke dalam. Kemudian celah itu meluas tanpa suara. Kekuatan mengerikan yang sulit digambarkan langsung menembus seluruh ruangan melalui garis hitam itu. Tubuh para ras serigala gading tingkat Epsilon langsung membeku pada saat yang sama. Mereka bahkan tidak sempat mengangkat kepala. Pelepasan tali dimensi. Zhang Yi hanya melirik tempat itu. Struktur ruang sedikit terpelintir mengikuti pandangannya. Para ras serigala gading bertubuh besar itu langsung terkelupas dari garis dimensi mereka. 2 lengan, 2 kaki, seakan dipotong satu demi satu oleh pisau tak terlihat. Kekuatan mereka pun langsung disegel sepenuhnya dalam sekejap. Ah! Jeritan mengerikan bergema dari seluruh penjuru kota. Sebagian besar warga sipil ras serigala gading belum pernah menyaksikan pemandangan seperti ini sebelumnya. Mereka panik, berteriak dan berlarian tanpa arah. Satu persatu makhluk kehidupan mekanis melayang dengan tenang di sekitar kota, menatap dingin ke arah anak-anak serigala di dalam kota. Beberapa prajurit ras serigala gading tidak mampu menahan diri dan menjadi yang pertama membuka tembakan, menggunakan senjata laser usang mereka untuk melancarkan serangan. Namun makhluk kehidupan mekanis itu, para robot penjaga Sand River yang telah diperbaiki dan dimodifikasi oleh Lukeran,
hanya menatap mereka dengan sikap acuh tak acuh. Shoot! 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 Serangan senjata laser turun seperti badai hujan yang deras. Tetapi ketika mendekati robot Sand River itu, semuanya sepenuhnya tertahan oleh tirai energi yang terbentang di depan mereka. Semua serangan tampak begitu pucat dan tak berdaya. Robot-robot ini adalah mesin yang mampu menghancurkan seluruh peradaban. Sementara tempat ini hanyalah sebuah benteng perbatasan milik ras serigala Gading. Dan petarung terkuat yang berjaga di sini hanya memiliki indeks kekuatan kemampuan sedikit di atas 20.000. Sedangkan robot Sand River ini rata-rata mampu bertarung melawan tingkat Epsilon. Mereka sebenarnya ingin melakukan apa? Para prajurit ras serigala Gading tercengang. Pihak lawan mengabaikan semua serangan mereka dan hanya sekadar memblokade kota. Semua sinyal tidak bisa dikirim keluar. Saat ini mereka seperti sekelompok badut yang berjuang sia-sia. Perasaan seolah-olah badai besar akan segera datang membuat mereka semakin diliputi ketakutan. Di sisi lain, Zhang Yi telah lebih dahulu tiba di pusat komando militer. Dengan satu jurus pembongkaran dimensi, ia langsung membunuh seketika beberapa kekuatan tempur terkuat di kota itu. Keempat anggota tubuh mereka terurai dengan kecepatan cahaya, bahkan kepala mereka pun tertembus. Namun mereka tidak mati. Hanya saja mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Sebuah area tertentu di otak mereka telah dihancurkan. Tidak cukup untuk membunuh, tetapi cukup untuk membuat kesadaran mereka kacau dan tidak lagi mampu menggunakan kemampuan dengan benar. Batang tubuh yang kehilangan anggota badan itu jatuh keras ke tanah, mengeluarkan bunyi dentuman berat. Kesadaran mereka masih cukup jernih, tetapi tubuh mereka telah berubah menjadi sisa tubuh yang hanya bisa merayap. Sekarang mereka telah berubah menjadi serigala babi. Kau adalah... Pemimpin serigala kota ini menatap sosok berbaju perang putih di langit dengan ketakutan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Manusia generasi ke-6 terkuat, Chaos! Ia mengenal orang ini. Sejak pertempuran di benua Australia 2 tahun lalu, seluruh ras serigala Gading telah mengingat orang ini, dan sekarang dia kembali dari angkasa. Anggota pasukan Fuying menyerbu dari segala arah dengan cepat memblokade pusat komando. Para pemimpin yang telah dilumpuhkan itu diseret pergi dan dilemparkan ke alun-alun di pusat kota. Zhang Yi memandang semua ini dengan tatapan dingin. Lalu ia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan perintah untuk maju. Pasukan Fuying dan pasukan mekanis yang mengepung seluruh kota segera mulai bergerak menuju pusat kota. Seluruh kota dengan cepat jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Orang-orang ras serigala Gading berlari panik. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa di ujung setiap jalan berdiri prajurit mekanis dengan dingin, moncong senjata. Mereka memancarkan cahaya energi yang membuat jantung berdebar. Tidak boleh menabrak. Siapapun yang mencoba melawan secara keras akan langsung dipukul hingga pingsan dengan tembakan yang sangat presisi. Benar, hanya dibuat pingsan. Mereka tidak membunuh satupun anggota ras serigala Gading. Bahkan ketika bertemu para individu ras serigala Gading yang cukup kuat, paling-paling mereka hanya mematahkan tangan atau kaki. Tetap menyisakan satu nyawa, lalu menyeret mereka seperti anjing mati. Anggota pasukan Fuying kemudian mengusir mereka sedikit demi sedikit dari berbagai sudut menuju pusat kota. Orang-orang ras serigala Gading segera menyadari bahwa tujuan orang-orang ini bukanlah pembantaian, melainkan penangkapan massal. Namun meskipun mereka memahami tujuan pihak lawan, di hadapan kekuatan absolut mereka tidak dapat melakukan apapun. Setiap prajurit ras serigala Gading, baik yang masih bertahan bertarung di kota, maupun yang gemetar bersembunyi di gudang bawah tanah, semuanya ditemukan tanpa terkecuali, lalu digiring seperti kawanan domba menuju pusat kota. Alun-alun di pusat kota sangat luas. Tempat ini awalnya adalah lokasi ras serigala Gading, mengadakan ritual dan perdagangan. Sekarang justru menjadi tempat menumpuk para tawanan. Lebih dari 50.000 anggota ras serigala Gading didorong masuk lapis demi lapis, berdesakan menjadi lautan manusia yang padat. Sebagian mengenakan baju zirah, sebagian mengenakan pakaian biasa yang tampak tidak berbahaya. Ada pula anak-anak serigala yang belum dewasa, serta perempuan dan orang tua yang bertugas di bagian logistik.
Mereka saling berdesakan, dan di mata mereka terpancar ketakutan yang sama. Mereka tidak tahu kemana takdir mereka akan menuju. Namun ketika tanpa sengaja mereka melihat di beberapa tempat daging manusia yang diproses seperti daging asap, rasa panik di hati mereka langsung membesar dengan cepat. Di salah satu sisi alun-alun, para petarung tingkat epsilon yang telah dilumpuhkan anggota tubuhnya dilemparkan terpisah di tepi sebuah platform. Tubuh mereka seperti tiang kayu yang terpelintir, tetapi mata mereka masih merah darah, menatap tajam sosok putih yang berdiri di depan kerumunan. Baju perang Baidi sangat indah. Barang yang dibuat oleh gadis memang selalu tampak mewah, terutama ketika dikenakan oleh pria tampan seperti Zhang Yi. Membuatnya tampak seperti dewa yang turun dari langit. Ia hanya bergerak sekali saja. Sampai sekarang ia belum melakukan apapun lagi. Namun setelah melihat bahwa hampir semua ras serigala gading telah berkumpul, ia kembali memastikan kepada Paman Yu. Apakah semua orang ras serigala gading sudah ada di sini? Jangan sampai ada yang terlewat. Bahkan anak serigala yang masih dalam gendongan pun harus dibawa ke sini. Paman Yu mengangguk dan berkata, Zhang Yi, kalau aku yang mengurusnya, tenang saja. Kami menggali sampai 3 kaki ke dalam tanah saat mencari. Tidak ada makhluk hidup yang bisa lolos dari mata kami. Zhang Yi baru mengangguk puas. Ia mengeluarkan beberapa sofa yang nyaman, lalu memanggil Zhou Ke, Yang Xin, dan yang lainnya untuk duduk. Sampai saat ini, ia bahkan tidak melirik lebih dari 50.000 anggota ras serigala gading itu. Dan justru karena itulah mereka semakin ketakutan. Beberapa orang tua memeluk erat anak-anak mereka, sementara beberapa anggota ras serigala gading yang berani berdiri dan berteriak kepada Zhang Yi. Kaulah kaos dari negara Huaxu, bukan? Aku tahu kau datang untuk balas dendam. Kalau ada apa-apa, hadapi kami saja. Jangan menyentuh orang tua, perempuan, dan anak-anak. Zhang Yi sama sekali tidak tergerak. Bagaimana mungkin manusia mendengarkan teriakan hewan? Karena semua serigala sudah berkumpul, mari kita nyalakan api. Zhang Yi merapikan kerah pakaiannya. Sial, suhu global seharusnya mulai pulih perlahan. Tapi sekarang sudah musim dingin. Wilayah barat laut benar-benar dingin. Oh, ras serigala gading benar-benar tertinggal. Bahkan pemanas terpusat saja tidak punya. Lukeran mengingatkannya. Tubuh mereka kan penuh bulu. Efek menahan panasnya bagus. Zhang Yi baru mengangguk seolah baru sadar. Benar juga yang kau katakan. Ia memandang bulu di tubuh para anggota ras serigala gading itu dengan ekspresi penuh pertimbangan. Nyalakan api. Ia menjentikkan jarinya. Seketika sejumlah besar makhluk mekanis mulai bergerak. Tak lama kemudian mereka mengumpulkan banyak kayu, batu bara, dan bahan bakar dari seluruh kota, lalu menumpuknya tinggi-tinggi di tengah alun-alun. Ketika semuanya dinyalakan, tepat di pusat kota, muncul sebuah api unggun raksasa. Kayu bakar ditumpuk sangat tinggi, api berkobar hebat. Gelombang panas menyebar ke segala arah, memanggang wajah para anggota ras serigala gading, hingga bulu mereka terasa kering.